Halo semuanya, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir dari bab 6, yaitu mengenai integral tak wajar. Jadi kalau tadi kita ngomongin limit, sekarang kita ngomongin integral. Nah, integral tak wajar, di sini kita punya dua kategori ini yang disebut dengan integral tak wajar. Yang pertama adalah apabila dia batasnya tak hingga. Ya, jadi kita integral itu kan menyatakan luas daerah di bawah kurva. Gitu. Nah, berarti dia sebenarnya harusnya ada batasnya ya kan, supaya bisa kita hitung berapa sih luas daerah di bawahnya. Tapi kalau ternyata dia nggak ada batasnya, alias dia menjadi batas tak hingga, nah inilah yang akan kita bahas dan mengapa sih dia disebut menjadi sebuah integral tak wajar ya. Jadi yang A, apabila kita punya sebuah kurva gitu ya. Nah, kalau dia adalah integral tentu kan dia ada batasnya. Ya. Misalnya dari A sampai B, maka inilah luasnya. Nah, tapi kalau dia nggak ada batasnya tadi ya dia kan jadi undefined gitu ya, luasnya berapa. Gitu. Nah, ini yang A. Sedangkan yang B, dia integrannya yang tak hingga. Dalam kata lain, kalau kita punya sebuah fungsi, ya, dia ada asimtot gitu ya biasanya. Jadi fungsinya misalnya gini gitu ya. Yang satu ke atas menuju tak hingga, yang satu ke min tak hingga. Sehingga ketika kita mau menghitung luas di bawahnya, ya, ini kan oke, dia ternyata naik terus kan luasnya sampai ke tak hingga entah kemana, sehingga dia menjadi tak wajar, ya. Makanya di sini dia masuk juga ke kategori integral tak wajar. Jadi ada dua, yang pertama batas, yang kedua adalah integran. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, batas tak hingga. Nah, untuk batas tak hingga, kategorinya ada 3. Yang pertama, apabila yang tak hingga adalah batas atasnya aja. Yang kedua, apabila yang tak hingga adalah batas bawahnya aja. Yang ketiga, apabila dua-duanya tak hingga. Nah, kita akan menggunakan limit di sini. Jadi, kita akan mendekati integralnya tuh limitnya aja. Nah, dengan cara limitnya kita dekati menuju tak hingga. Jadi di sini limit Q menuju tak hingga. Karena limit Q menuju tak hingga berarti batas atasnya berubah jadi Q. Sama untuk yang kedua, apabila di bawahnya kita punya min tak hingga, berarti kita limitkan jadi T menuju min tak hingga, di bawahnya berubah jadi T. Nah, kalau atas bawahnya sama-sama tak hingga, berarti akan kita pecah dengan diseparasi oleh 0 di sini ya. Jadi pecah jadi min tak hingga sampai 0 dan 0 sampai tak hingga. Kemudian nanti pendekatannya yang ini kita dekati dengan yang poin B, yang ini kita dekati dengan yang poin A. Pakai limit juga ujung-ujungnya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Yang pertama, kita punya integral dari min tak hingga sampai min 1, x pangkat x dikali e pangkat min x kuadrat dx. Nah, di sini berarti yang tak hingga kan adalah batas bawah ya, min tak hingga. Nah, berarti tadi kita akan membuat dia menjadi limit T menuju tak hingga ya. T menuju min tak hingga. Integral. Nah, batas bawahnya berubah jadi T. T sampai min 1 X dikalikan E pangkat min X kuadrat dx. Oke, kita bisa pakai substitusi ya di sini. Misalnya U-nya adalah min X kuadrat, maka DU adalah min 2X dx.
Batasnya juga saya ubah aja ya, supaya langsung jadi. Nanti untuk batas bawah, kalau X-nya T, berarti U-nya adalah min T kuadrat ya, karena U sama dengan min X kuadrat. Untuk batas atas, apabila X-nya min 1, berarti U-nya adalah min 1. Oke. Nah, udah, berarti kita lanjutin di sini. Kita ubah, berarti limit T menuju min T hingga, batas bawahnya berubah jadi min T kuadrat, batas atasnya berubah jadi tetap min 1 ya. 1, ini jadi X, E pangkat U. Oke, X-nya langsung saya ubah aja. E pangkat U, dx-nya berubah jadi du per min 2x. Coret ya, sisanya jadi min setengah integral E pangkat U. E pangkat U dipangkatkan adalah tetap E pangkat U ya, jadi min setengahnya saya keluarin. Di sini jadi kita punya limit T menuju min T hingga dari E pangkat U, batasnya dari min T kuadrat sampai min 1. Berarti ini jadi min setengah limit, ini saya kurungin deh, limit T menuju min T hingga. Nah, kita masukin nih, berarti kita akan punya yang pertama 1 per E ya, E pangkat min 1 dikurangi dengan 1 per T kuadrat. 1 per E pangkat T kuadrat. Nah, oke, kita masukin apabila T-nya adalah min T hingga kan jadi E pangkat T hingga, berarti jadi 0 ya, yang sebelah sini jadi 0, 1 per T hingga 0, menyisakan di sini adalah min 1 per 2E. Ya, karena sisa yang ini doang, 1 per E aja. Dikalikan dengan min setengah, jadi min 1 per 2E. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, berikutnya ada integral 0 sampai T hingga. Oke, yang ini, yang T hingga adalah batas atas. Berarti kita akan ubah dia pakai limit juga ya. Dia jadi limit, konstantanya bebas, saya di sini pakai T lagi ya. T menuju T hingga dari 0 sampai T ya. 0 sampai T sin X dx. Simpel ya ini, karena sin X integralnya adalah min cos X, batasnya dari 0 sampai T. Berarti ini minnya saya keluarin aja, limit T menuju T hingga dari cos T min cos 0. Kita masukin limitnya, cos T hingga gak ada ya, oke lah, jawab aja nggak ada berarti ya, karena limitnya tidak ada. Oke, berikutnya ya itu ya, 1 min cos B. Sorry. Kecepatan sedikit, kita back dulu, tadi ada satu soal yang mau dibahas. Nah, soal berikutnya, jika, nah ini udah ketahuan ya, jadi ini modifikasi soal. Jika integral min T hingga sampai T hingga K per 1 plus X kuadrat dx sama dengan 1, tentukan K. Oke, berarti ini contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Karena di sini akan kita pecah berarti. 1 sama dengan
Saya pakai whiteboard aja. Saya pecah di sini 1 berarti sama dengan integral dari min hingga sampai 0 dari K per 1 plus X kuadrat dx ditambah 0 sampai hingga K per 1 plus X kuadrat dx ya. Jadi dipecah menjadi pembatasnya adalah 0. Kemudian kita limitkan. Limit yang pertama di sini T menuju min hingga integral T sampai 0 yang kedua di sini saya pakai Q deh. Q menuju hingga 0 sampai Q K per 1 plus X kuadrat dx. Nah, K-nya ini kan bisa saya keluarin ya karena dia konstanta. Sedangkan ini kan berarti menyisakan integral dari 1 plus X kuadrat. Integral 1 plus X kuadrat dx adalah tangan inverse ya. Diingat-ingat lagi integral trigonometri. Berarti di sini saya akan punya K dikalikan dengan limit T menuju min hingga dari tangan inverse X dari 0 sampai T ditambah dengan limit Q menuju hingga dari tangan inverse X nol sampai Q. Oke. Kita masukin limitnya. Kita akan punya K limit T menuju min hingga tangan inverse 0 dia 0. Di sini berarti sisanya adalah min tangan inverse T ditambah dengan limit Q menuju hingga dari tangan inverse Q ya. Oke, berarti kita punya dua limit ya. Dimana keduanya sama-sama didekatkan ke hingga. Tapi bedanya yang satu dari min hingga, yang satu dari hingga. Oke, sekarang diingat-ingat lagi tentang tangan inverse dan integral trigonometri. Integral trigonometri itu kan harus punya batas ya, harus punya batas. Nah, kemarin batasnya tangan inverse itu, tangan inverse X itu dibatasi dari min pi per 2 X pi per 2. Jadi batasnya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, sehingga berarti untuk case yang ini, kalau dia didekati dari min hingga, ya ini hasilnya akan menjadi min pi per 2 karena didekati dari min hingga. Sedangkan kalau didekati dari hingga hasilnya adalah pi per 2. Oke, sehingga ini menjadi K dikalikan dengan min pi per 2 ditambah pi per 2. Oke, jadinya K dikali pi sama dengan berapa? 1 ya, sini kan 1. Oke, kalau yang ditanya K-nya berapa, ya udah berarti K-nya adalah 1 per pi. Oke, selesai deh ya. Oke, kita lanjutkan ke PowerPoint-nya. Kita masuk ke bagian yang kedua.
di mana kita punya integran tahingga. Nah, integran tahingga dia kategorinya juga ada 3 nih, ya. Jadi kalau integran tahingga tadi kan dia punya asimtot, ya. Kalau dia punya asimtot berarti ada limit yang ketika dimasukin angka dia menuju ke plus minus tahingga. Nah, yang pertama di sini misalnya limit X menuju A plus adalah tahingga. Nah, berarti kita akan ubah. Jadi ketika menuju A plus kan dia tahingga, berarti nggak boleh ada batas A kan, karena kalau didekatin dari situ dia jadi tahingga. Nah, di sini berarti kita dekati si A ini dengan limit. Limitnya seperti biasa kita pakai konstanta, berarti jadi limit T menuju A plus A-nya dirubah jadi T, jadi integral T sampai B fx dx. Jadi kita menghindari ada limit yang ketika dimasukin hasilnya tahingga. Nah, yang kedua, kalau didekati dari B minus hasilnya adalah tahingga. Berarti didekati semakin ke atas gitu dia jadi tahingga. Batas atasnya ya, ketika dimasukin batas atas dia jadi tahingga. Berarti kita masukin Q menuju B minus ya, limit. Kita limitkan nih batas atasnya menjadi konstanta Q. Jadi integral dari A sampai Q fx dx. Nah, yang ketiga, misalnya fx kontinu di selang A sampai B kecuali di C. Jadi di C ini dia discontinue. Ya, discontinue. Berarti kita akan pecah A sampai B-nya. Jadi A sampai C, kemudian C sampai B. Nah, nanti si C-nya ini bisa pakai pendekatan kalau batas atasnya ya yang bikin dia nggak kontinu, berarti kita pakai cara yang B. Kalau yang batas bawah, berarti kita pakai cara yang A. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Yang pertama, integral 0 sampai 2 seper akar 4 min X kuadrat dx. Nah, kira-kira ini tidak jadi sebelum kita ngerjain integral, harus dipastikan dia terdefinisi di batas atas dan bawah ya. Nah ini kalau kita masukin batas atas, jelas banget dia jadinya tidak terdefinisikan. Kalau kita masukin X sama dengan 2, berarti kan jadi 4 min 4. Jadi 1/0. Ya. Diintegralin, nah udah nggak bisa gitu lah ya. Nggak bisa. Nah makanya di sini kita akan menggunakan teknik yang tadi. Ya, dia tidak terdefinisi di sini, berarti kita akan dekati dia dari bawah. Berarti kita akan dekati dia dari 2 min. Dari 2 min berarti ini berubah menjadi limit T menuju 2 min. Ya, batasnya berarti jadi dari 0, batas atasnya berubah jadi T ya, karena T-nya sudah kita limitkan menuju 2 min. Nah, ini 1 per akar 4 min X kuadrat dx. Nah, ini bentuknya adalah bentuk integral sin inverse ya. A kuadrat min X kuadrat. Ya, tolong di-review lagi juga. 1 per akar A kuadrat min X kuadrat. Kalau diintegralin, ini adalah bentuk sin inverse X. X per A. Nah, sehingga ini ya udah berarti jadi limit T menuju 2 min. Ya, di sini kita punya sin inverse X per 2. Dari 0 sampai T. Nah, udah kita masukin. Berarti kita akan punya limit T menuju 2 min. Kita yang batas atasnya jadi sin inverse T per 2. Yang batas bawahnya jadi sin inverse 0. Oh, sin inverse 0 ini kan 0 ya. Berarti di sini menyisakan, kita masukin limitnya. Berarti dimasukin jadi sin inverse 2 per 2 ya kan. Sin inverse 2 per 2 berarti jadi sin inverse 1. Sin yang hasilnya 1 adalah pi per 2.
Dapat ya, ternyata integralnya adalah hasilnya adalah pi per 2. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Integral dari min 2 sampai 1 per x kuadrat dx. Nah, kira-kira dia tidak terdefinisi di mana? Kita masukin 1, jadi integral 1 ya, ada ya. Kalau kita masukin min 2, batas bawahnya, dia jadi integral 1/4 dx ya. Ternyata ada juga ya. Nah, berarti kira-kira tidak terdefinisi. Apa yang salah dengan dia? Nah, itulah kita perlu ngecek kan ya, bahwa dia benar-benar terdefinisi nggak di seluruh selang dari min 2 sampai min 1, 0, 1 gitu. Dan juga di koma-komanya gitu ya, di seluruh bilangan bulatnya, ini dia terdefinisi nggak? Coba aja kita masukin 0 ya. Ternyata dia kan nggak terdefinisi. 1/0 itu kan nggak ada ya. Maksudnya kalau diintegralin dia nggak bisa. Berarti dia tidak terdefinisi di 0. Nah, sehingga ini pakai cara yang C tadi. Kita akan pecah dia menjadi 2 bagian di mana pemecahnya adalah 0. Jadi yang pertama batas bawahnya dulu dari min 2 sampai 0, 1 per x kuadrat dx. Nah, ditambah dengan 0 sampai batas atas, 1 per x kuadrat dx. Oke, karena yang membuat tak tentu di sini 0, berarti approach-nya yang sebelah kiri kita pakai dari bawah ya, limitnya pendekatan dari bawah. Limit t menuju 0 min, 0 min ya, dari min 2 sampai t 1 per x kuadrat dx. Nah, yang ini approach-nya dari atas. Limit q menuju 0 plus, karena yang bikin tak wajar adalah bawahnya. Batas bawahnya berubah jadi q sampai 1 per x kuadrat dx. Oke, integral dari 1 per x kuadrat adalah min 1 per x. Ini berubah jadi limit t menuju 0 min dari min 1 per x min 2 sampai t ditambah limit q menuju 0 plus dari min 1 per x batasnya dari q sampai 1. Oke, kita jabarin lagi. Ini jadi limit t menuju 0 min dari berarti min 1 per t kemudian plus 1/2 ya, ditambah dengan limit q menuju 0 plus, di sini kita punya min 1 ditambah dengan 1 per q. Oh ya, oke, yang di sini dia negatif ya, karena plus 1 per x ketemu min 2. Nah, udah kita masukin limitnya ya. Kita masukin limitnya. Ini min setengah sama min 1 ketemu jadi min 3/2 ya. Min 3/2. Sisanya limitnya ternyata sama-sama tahingga ya kan. Tahingga, yang ini 1/0 tahingga, yang 1 per q juga tahingga, dijumlahin ya jadi tahingga ya kan. Berarti ditambah tahingga, hasil akhirnya ya tahingga. Dia berarti integralnya dari min 2 ke 1 per x kuadrat, luasnya adalah tahingga ya. Ya, dan memang wajar sih karena kan di tengah-tengahnya ada si asimptotnya itu ya, berarti dia hasilnya adalah tahingga. Oke. Sepertinya ini adalah akhir dari bab 6 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan ini bahan UTS-nya sampai sini. Terima kasih. Untuk info UTS akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.